Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Feber Lestari, Salawati, Silvi Rahma Putri, Giovanni, dan saya sendiri Wilahwati Afinola. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang film The Babies. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Giovanni. Kepada Giovanni saya persilahkan. Baiklah, film Babies ini menceritakan tentang perkembangan bayi yang baru lahir di 4 tempat berbeda dan dengan 2 budaya yang berbeda, yaitu budaya masyarakat industrial modern di Tokyo, Jepang, dan San Francisco, Amerika Serikat, dengan masyarakat agrikultur tradisional di Namibia, Afrika, dan Mongolia. Selain itu, dalam film juga diperlihatkan bagaimana parenting enoteori berperan mulai dari proses kehamilan hingga kelahiran. Baiklah, yang pertama ada Panijao. Panijao adalah bayi yang lahir dari suku Himba di Opuo, Namibia, Afrika. Panijao dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang dekat dengan alam bebas dan dekat dengan alam kultur budayanya. Yang kedua ada Bayer Jagal atau Bayer. Bayer Jagal atau Bayer adalah bayi yang lahir di Mongolia. Dekat Bayan Chanmani, Bayer Jagal tinggal di lingkungan yang dekat dengan alam bebas dan dikelilingi oleh hewan ternak. Bayer berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah atau nomaden. Orang tuanya terlalu sibuk mengurus hewan ternak sehingga Bayer tumbuh menjadi anak yang mandiri. Bayer memiliki seorang kakak bernama Degi. Yang ketiga ada Mari. Mari adalah bayi yang lahir di Tokyo, Jepang. Mari dilahirkan di lingkungan perkotaan Tokyo dengan perlengkapan yang bisa dibilang mapan dan modern. Mari mendapatkan berbagai macam kebutuhan bayi pada umumnya. Pada usia beberapa bulan, Mari sudah mengikuti beragam kegiatan yang membantu perkembangan otaknya. Dan yang keempat ada Hati. Adalah bayi yang lahir di San Francisco, Amerika. Hati besar di lingkungan yang juga bisa dibilang mapan dan modern, sama seperti Mari. Di usia beberapa bulan, Hati sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan otaknya. Selanjutnya ada keterampilan motorik. Sejak Bayer dibawa pulang, sebagian besar waktunya dibedong dengan rapat. Panijao tidak pernah dibedong, dia selalu berada di pangkuan atau pelukan ibunya. Tampaknya Panijao lebih mudah berjalan kaki daripada Bayer pada awalnya. Bayer tampak kesulitan menjaga keseimbangan dan merangkak. Namun, mereka berdua belajar berjalan. Keterampilan motorik halus diperlihatkan saat Hati mengupas pisang. Dia menggunakan penjepit karena dia bisa menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya untuk menggenggam pisang dengan baik. Mari juga menunjukkan hal ini saat dia mencoba memasang stiker di selembar kertas. Perkembangan kognitif adalah pemrosesan informasi, kecerdasan, penalaran, dan perkembangan bahasa, dan memori bayi juga berkembang di sepanjang film. Georgia Department of Early Care and Learning 2016 ini dikenal sebagai perkembangan kognitif. Setiap anak memiliki lingkungan yang berbeda untuk berinteraksi. Hetty dan Mary berasal dari kota-kota industri besar, di mana mereka memiliki banyak benda dan mainan untuk berinteraksi. Sedangkan Panijao dan Bayer memiliki alam seperti tongkat, batu, dan binatang. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa juga terbentuk di sepanjang film. Keempat bayi tersebut memiliki pengalaman berbeda dengan pengasuhnya yang berkontribusi pada perkembangan bahasa mereka. Panijao selalu didampingi oleh ibu atau saudara kandungnya. Hetty dan Mary juga sering mengajak ibu mereka. Sebagian besar waktu Bayer berbaring sendiri. Bayi-bayi yang paling banyak berinteraksi dengan orang tua tampak mulai membujuk dan mengoceh lebih dahulu, karena mereka sering didampingi oleh ibunya. Perkembangan sosial emosional. Panijao sepertinya sangat puas dengan lingkungan. Dia banyak berinteraksi dengan orang-orang di komunitasnya. Ada satu adegan di mana saudara kandung mengambil botol darinya dan dia mulai menangis. Dia menghadapi emosi kesedihan atau kemarahan. Kemudian mereka mulai memukul satu sama lain karena mereka menanggapi emosi satu sama lain. Bayer memiliki sedikit interaksi dengan orang tuanya. Dia sering sendirian.
Ini bisa jadi mengapa dia kesal ketika ibunya mencoba menyusui dia. Dia mungkin tidak merasakan hubungan dengannya karena merasa mereka belum terikat. Bayer terkadang menangis ketika dia sendirian, tapi tidak ada orang di sekitar yang menghiburnya. Ini mungkin menyebabkan agresi. Ketika dia mengelus kucing, ia sangat kasar dan menarik bulunya. Kakaknya juga memukul dengan kain yang membuatnya menangis. Dia menunjukkan emosi kesal atau marah. Mary dan Hetty sama-sama berada di kelas dengan bayi lain, di mana mereka akan bernyanyi dan berinteraksi satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka memiliki saudara kandung. Jadi, mungkin inilah alasan orang tua mereka membawa mereka ke kelas-kelas ini, agar mereka dapat berinteraksi dengan bayi-bayi lainnya. Hetty sepertinya tidak pernah tertarik dengan kelas karena dia meninggalkan grup. Perbedaan treatment pra-kelahiran bayi di masing-masing negara. Yang pertama yaitu Afrika. Di Afrika, pada suku Namibia, ketika seorang perempuan hamil mendekati masa kelahiran, perutnya diusap dengan bubuk berwarna merah yang mungkin terbuat dari tanah merah yang dihaluskan dan dicampur dengan minyak khas dari suku tersebut. Menurut warga Afrika, hal tersebut dapat membantu proses kelahiran atau berguna bagi perkembangan bayi nantinya. Berikutnya, Mongolia. Di Mongolia, seorang ibu mengusap-usap perut menjelang kelahiran bayinya dan diberikan senam dengan iringan musik lembut di klinik guna membantu proses persalinan. Ketiga, Jepang dan Amerika Serikat. Di Jepang dan Amerika Serikat, tidak ada treatment yang khusus diperlihatkan menjelang kelahiran bayi. Hanya saja di Jepang diperlihatkan bahwa orang tua, yaitu ayah dan ibu, bercakap-cakap dan ayah membuat ibu tertawa sambil si ayah tadi belajar bagaimana cara menggendong bayinya. Apa yang mereka lakukan merupakan hal yang positif menjelang kelahiran bayi pertama. Perbedaan treatment pasca kelahiran di masing-masing negara. Yang pertama di Afrika. Di Afrika, bayi yang baru lahir dalam kondisi tradisional dipegang oleh ibunya kemudian dilayang-layangkan di udara dengan posisi ibu masih berbaring dan menatap langsung ke wajah bayi. Setelah itu, bayi Afrika tersebut disusui oleh ibunya. Hal ini merupakan perilaku ibu untuk berusaha membuat nyaman bayinya. Bayi yang baru lahir harus dibuat nyaman dengan didekatkan dengan ibunya karena akan berpengaruh terhadap tangisan bayi. Yang kedua, Mongolia. Bayi Mongolia yang baru lahir diletakkan tepat di samping ibunya dalam satu ruangan yang sama di klinik bersalin. Hal ini berkaitan dengan perawatan pasca lahir yang disampaikan oleh Elizabeth B. Hurlock pada tahun 1999. Meletakkan tempat tidur bayi di sebelah tempat tidur ibu sehingga ibu dapat memenuhi kebutuhan perawatan bayinya merupakan hal yang sangat penting dalam menangani masalah tangisan pada bayi. Ketiga, Jepang. Sedangkan di Jepang, bayi yang baru lahir, kedua telapak kakinya ditulis karakter kanji atau huruf Jepang dengan tinta merah oleh ayahnya. Hal ini mungkin termasuk suatu budaya di Jepang, dan saya rasa menuliskan karakter kanji pada telapak kaki bayi yang baru lahir merupakan simbolisasi dari parenting ethno-teori ketika bayi lahir. Dan keempat, San Francisco. Di San Francisco, bayi yang baru lahir dibantu dengan peralatan medis guna memantau kondisi fisik dari bayi tersebut. Selanjutnya, bayi di San Francisco digendong sambil ditatap wajahnya oleh orang yang menggendong. Mungkin ibunya atau perawat di rumah sakit. Perbedaan perawatan dan pengasuhan bayi di masing-masing negara. 1. Jepang. Bayi Jepang yang bernama Mari didudukkan di atas selimut dan ditepuk-tepuk punggungnya oleh ibu, serta di sana juga ada ayah yang menemani. Kedekatan yang ditunjukkan oleh keluarga Mari merupakan suatu hal positif dalam membangun kedekatan antara orang tua, khususnya ibu dengan bayi. 2. Mongol. Bayi Mongol yang bernama Bayer diajak bicara oleh ibunya dalam bahasa lokal dengan nada khas sambil menatap Bayer yang terbaring di tempat tidur. Dan sepertinya Bayer seakan merespon perkataan ibunya melalui bahasanya sendiri, yaitu bahasa bayi. 3. Afrika. Bayi Afrika yang bernama Panijau disusui oleh ibunya sambil si ibu bercakap-cakap dan makan dengan ibu lain yang juga menyusui bayinya.
Ketika Panijo buang air, ibunya dengan mudah membersihkan pantat Panijo dengan menggosokkannya ke lutut si ibu, lalu baru dibersihkan. Hal tersebut mungkin termasuk ke dalam ethnoparenting dari suku Namibia, Afrika, untuk menumbuhkan kelekatan antara ibu dengan bayi. 4. Amerika. Bayi Amerika yang bernama Hathie dipangku dan dibacakan buku anak-anak oleh ibunya. Ketika Hathie dimandikan pun, ibunya tetap berbicara dengan nada lembut dan juga menatap wajah Hathie sambil kedua lengannya disatukan dan mengapung-apungkan badan Hathie di air. Latar belakang budaya yang berbeda melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pertama, Afrika. Di Afrika, bayi yang bernama poni Jawa lebih leluasa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Karena poni Jawa dibiarkan dengan bebas mengeksplorasi, menjelajah area sekitar, bahkan hingga memasukkan benda-benda yang ia temui di tanah ke dalam mulut. Namun di sisi lain, poni Jawa juga sering digendong di punggung oleh ibunya ketika melakukan suatu pekerjaan, dan sering terjadi interaksi antara poni Jawa dengan si ibu. Kedua, Mongolia. Bayi Mongolia, Bayar, lebih sering ditinggal di tempat tidur ketika ibunya sedang sibuk. Ketika bisa merangkak, Bayar juga lebih sering bermain di sekitar rumah. Meski sekali ditayangkan bahwa orang tua Bayar pernah mengajaknya menghadiri suatu acara, tetapi secara keseluruhan, Bayar lebih sering menghabiskan waktunya di rumah untuk interaksinya sendiri. Bayar hanya berinteraksi dengan orang tua dan kakaknya. Ketiga, Jepang. Pada masyarakat modern di Jepang, Mari sering menghabiskan waktu dengan jalan-jalan dan berpergian bersama ibunya seperti mengikuti kegiatan bermain dengan ibu-ibu dan bayi-bayi lain, dan ketika ibunya sedang sibuk, Mari dititipkan di tempat penitipan bayi. Keempat, Amerika. Ibu dan ayah Hetty sering membacakan Hetty buku anak-anak. Hetty dan ibunya juga mengunjungi tempat bermain untuk melatih gerakan-gerakan otot Hetty dan juga bernyanyi suatu nyanyian bersama dengan ibunya. Perilaku ibu-ibu di masyarakat industrial modern yang sering mengajak bayinya jalan-jalan keluar rumah dan mengikuti berbagai kegiatan dengan teman sebaya seperti yang dilakukan oleh Ibu Mary dan Ibu Hetty ternyata merupakan salah satu cara memberikan stimulasi agar bayi memiliki kemapanan dalam berkomunikasi dan akan berdampak positif dalam mempercepat perkembangan bahasanya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.